Wanita yang kucintai menolakku karena aku miskin. Kami bertemu lagi 10 tahun kemudian. Aku masih ingat dengan jelas malam itu, ketika aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan pada wanita yang selama ini kucintai. Dengan hati bergetar, aku berkata bahwa aku ingin bersamanya, ingin membangun masa depan bersama. Namun, jawaban yang keluar dari bibirnya menusuk lebih tajam daripada pisau. Dia menatapku penuh ejekan dan berkata, "Kamu terlalu miskin untukku. Aku butuh kehidupan yang layak, bukan penderitaan." Kata-katanya itu menghancurkan seluruh harapanku. Aku pulang dengan langkah gontai, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk bekerja lebih keras, membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, melainkan keadaan yang bisa diubah. Namun, luka dari penolakan itu terus membekas, membakar hatiku dengan rasa sakit yang tak pernah hilang. 10 tahun berlalu. Aku sudah bukan lagi pria yang dulu ia hina. Hidupku berubah, pekerjaanku stabil, dan aku mulai membangun sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi. Tapi siapa sangka, takdir mempertemukan kami kembali. Dan kali ini, bukan aku yang mengejarnya, melainkan dia yang datang mencariku, dengan wajah penuh penyesalan dan mata yang memohon pengampunan. Di hadapanku berdiri wanita yang dulu meremukkan hatiku. Dia tampak berbeda, pucat, lelah, seakan dunia telah menghukumnya dengan cara yang paling kejam. Aku menatapnya dengan campuran rasa marah, iba, dan kebingungan. Kenapa dia kembali? Apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun ini? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, membiarkan waktu menelan keheningan yang terasa begitu mencekam. Matanya bergetar, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi lidahnya terikat oleh rasa bersalah. "Aku butuh bicara denganmu," katanya akhirnya, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku bisa melihat air mata yang tertahan di sudut matanya, seakan menunggu izin untuk jatuh. Aku mengernyit, ragu apakah aku harus mengizinkannya masuk kembali ke dalam hidupku, atau membiarkannya tetap berdiri di ambang pintu, seperti seorang pengemis yang meminta belas kasihan. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tidak bisa begitu saja menutup hati. Kami duduk berhadapan. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini penuh guratan luka dan kelelahan. Tangannya gemetar saat meraih segelas air, dan itu membuatku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? "Aku tidak bahagia," katanya lirih, "semua yang dulu kupilih ternyata salah. Hidupku berubah menjadi neraka, dan aku menyesal." Aku tertawa hambar. "Bukankah itu yang kau pilih? Kau menolak cintaku hanya karena aku miskin. Sekarang setelah aku berdiri tegak, kau datang dengan cerita penyesalan." Dia menunduk, wajahnya merah padam oleh rasa malu. "Aku memang salah. Tapi ada hal-hal yang tidak kau tahu. Rahasia yang selama ini kututupi, bahkan dari keluargaku sendiri." Kata-kata itu membuat dadaku berdebar. Rahasia? Apa yang ia maksud dengan rahasia? Bukankah dulu alasan yang ia berikan hanyalah soal kemiskinanku? Ia mulai bercerita tentang keluarganya yang sebenarnya tidak seindah yang terlihat, tentang pertengkaran yang tiada henti, tentang aib yang mereka sembunyikan dari mata orang lain, dan tentang keputusan-keputusan gelap yang menghancurkan kehidupan banyak orang. "Semua orang mengira aku meninggalkanmu hanya karena aku haus akan harta," katanya. "Tapi sebenarnya aku dipaksa. Keluargaku mereka punya rencana. Mereka tidak mau aku menikah denganmu karena mereka takut rahasia besar mereka terbongkar." Aku terdiam, merasa tubuhku membeku. Jadi, bukan hanya soal miskin atau kaya. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik penolakannya. "Apa rahasia itu?" tanyaku dengan nada tegas. Dia terdiam lama, sebelum akhirnya bibirnya bergetar dan kata-kata itu meluncur dengan pelan. "Mereka terlibat dalam sesuatu yang kotor. Uang, kekuasaan, dan pengkhianatan darah sendiri. Aku tidak pernah bisa melawannya.
Aku hanya boneka yang mereka kendalikan. Hatiku bergetar mendengar pengakuannya. Aku ingin marah, tapi di sisi lain aku merasa iba. Perempuan ini, yang dulu menghinaku, ternyata juga korban dari permainan busuk keluarganya sendiri. Dia menangis. Tangisannya pecah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba memahami beban yang ia pikul selama ini. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah, katanya di sela isak tangis. Aku mengkhianatimu, tapi sekaligus aku juga mengkhianati diriku sendiri. Hidupku hancur, dan aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku bersandar di kursi, mencoba mengatur napas. Semua ini terlalu mendadak, terlalu berat untuk kupahami sekaligus. Namun satu hal jelas, kisah ini belum berakhir. Aku menatapnya lagi, kali ini dengan tatapan penuh selidik. Kalau memang benar, tunjukkan padaku buktinya. Jangan hanya dengan air mata. Ia mengeluarkan sebuah amplop kusam dari tasnya. Tangannya gemetar saat menyodorkannya padaku. Di dalamnya ada dokumen. Kalau kau baca, kau akan mengerti kenapa aku menolakmu waktu itu. Aku meraih amplop itu, membuka perlahan. Mataku membesar saat membaca isi lembar demi lembar. Nama-nama, transaksi gelap, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya saling melindungi. Ternyata benar, keluarganya bukan hanya kaya, mereka kotor. Semua harta yang mereka miliki berasal dari pengkhianatan terhadap darah mereka sendiri. Aku menutup map itu dengan tangan bergetar. Jadi, selama ini kau hidup dalam penjara yang mereka ciptakan. Dia mengangguk pelan, matanya basah. Dan sekarang penjara itu mulai runtuh. Mereka tahu aku membocorkan rahasia ini. Aku dalam bahaya, dan satu-satunya orang yang bisa menolongku hanyalah dirimu. Aku terdiam lama. Dulu aku ingin mati demi wanita ini, tapi sekarang, aku tidak tahu apakah aku harus menyelamatkannya atau membiarkannya tenggelam bersama dosa keluarganya. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Ini bukan hanya soal dia. Ini soal kebenaran yang terkubur, tentang bagaimana keluarga bisa berubah menjadi musuh, dan bagaimana cinta bisa berakhir tragis. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan dari matanya yang sembab. Namun, semakin aku menatap, semakin aku melihat ketakutan yang nyata. Ketakutan seorang wanita yang tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Aku tahu, kalau aku menerima kehadirannya lagi, berarti aku ikut menyeret diriku ke dalam pusaran gelap yang selama ini menghantui keluarganya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku masih memiliki sisa perasaan padanya. Dia meraih tanganku, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari dirinya. Tangannya dingin, seperti orang yang berdiri di ambang kehancuran. Aku tidak minta kau mencintaiku lagi, katanya pelan. Aku hanya minta kau mendengarkan. Biarkan aku menebus semua yang sudah kulakukan. Aku menghela napas berat. Kau tahu apa yang kau minta? Kalau aku masuk ke dalam masalah ini, tidak ada jalan kembali. Hidupku bisa ikut hancur. Dia menunduk, lalu berbisik, mungkin memang itu yang mereka mau. Agar aku kehilangan semua orang yang berharga. Agar aku benar-benar sendirian. Aku terdiam, jantungku berdegup keras. Kata-kata itu membuatku sadar, bukan hanya aku yang menjadi korban penolakan 10 tahun lalu. Dia juga korban dari permainan busuk keluarganya sendiri. Namun aku masih sulit percaya sepenuhnya. Buktikan kalau kau benar-benar berbeda sekarang. Aku tidak ingin terseret ke dalam drama keluarga yang penuh kebohongan lagi. Dia mengangguk cepat, lalu mengeluarkan sebuah catatan kecil dari sakunya. Ini bukan sekadar cerita. Semua ada catatannya. Nama-nama, tanggal, bahkan jumlah uang yang mereka dapatkan dari pengkhianatan mereka sendiri. Aku membuka catatan itu dengan hati-hati. Setiap halaman membuat dadaku semakin sesak. Ada transaksi yang melibatkan kerabat dekatnya, ada perjanjian rahasia, bahkan ada tanda tangan orang yang dulu ku kenal baik.
Aku menutup catatan itu, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau sadar, kalau orang lain tahu aku memiliki ini, hidupku juga tidak akan aman. Dia mengangguk lagi, kali ini dengan air mata yang mengalir deras. Itulah sebabnya aku datang padamu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, menatap keluar dengan pikiran yang kacau. Bagaimana bisa cinta lama yang kupikir sudah mati, kini kembali dalam bentuk luka baru yang jauh lebih dalam? Aku berbalik, menatapnya sekali lagi. Kalau aku menolongmu, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Apa kau akan tinggal bersamaku? Apa kau akan menyeretku lebih jauh ke dalam rahasia yang menghancurkan keluarga kalian? Dia menggigit bibirnya, lalu menjawab, aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya satu, aku tidak ingin mereka menang. Aku tidak ingin hidupku selamanya dikendalikan oleh mereka. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Lalu sebuah pertanyaan muncul di benakku, pertanyaan yang paling menyakitkan. Apakah aku masih mencintainya? Aku mencoba mengingat semua luka yang ia berikan padaku 10 tahun lalu. Rasa hina, rasa ditinggalkan, rasa tak berharga. Tapi anehnya, di balik semua itu, hatiku masih bergetar melihatnya menangis di hadapanku. Aku benci diriku sendiri karena masih peduli. Tapi mungkin itulah takdir. Cinta yang berakhir tragis, namun tetap menyisakan bara yang tidak pernah padam. Aku akan membantumu, kataku akhirnya, suara serak keluar dari tenggorokanku. Tapi jangan salah paham. Aku tidak melakukannya karena aku masih mencintaimu. Aku melakukannya karena aku tidak tahan melihat kebusukan keluarga kalian terus meracuni hidup orang lain. Wajahnya terangkat, matanya melebar penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, aku melihat secercah cahaya di matanya yang redup. Tapi, aku menambahkan cepat, kalau kau mencoba mengkhianatiku sekali lagi, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan kedua. Aku akan menyerahkan semua bukti ini kepada pihak yang berwenang, meskipun itu berarti kau juga akan ikut hancur. Dia mengangguk cepat, tanpa ragu. Aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu permainan ini baru saja dimulai. Keluarganya pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari siapapun yang berani menentang, dan itu berarti aku sudah menandatangani kontrak dengan bahaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajahnya terus menghantuiku, bercampur dengan dokumen-dokumen yang kini tersimpan di laci mejaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah penuh kebencian orang-orang yang namanya tertulis di sana. Aku sadar, aku sudah masuk terlalu jauh, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Keesokan harinya, aku menerima pesan aneh di ponselku. Nomor tak dikenal mengirimkan satu kalimat singkat, berhenti ikut campur, atau kau akan menyesal. Darahku mendidih. Ancaman itu jelas bukan kebetulan. Mereka sudah tahu aku kembali dekat dengan dirinya, dan mereka tidak akan segan melakukan apapun untuk melindungi rahasia mereka. Aku menunjukkan pesan itu padanya. Wajahnya pucat, matanya membesar. Itu pasti dari mereka. Mereka selalu punya cara untuk menakut-nakuti. Aku sudah sering mengalaminya. Aku menghela napas. Kalau begitu, semakin jelas aku tidak boleh tinggal diam. Tapi aku butuh tahu semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Sekali kau berbohong, semuanya berakhir. Dia mengangguk dengan serius, lalu mulai bercerita tentang bagaimana keluarganya terlibat dalam bisnis gelap. Bukan hanya soal uang, tapi juga kekuasaan, bahkan pengkhianatan darah sendiri. Orang-orang yang kau kenal baik dulu, katanya lirih, sebenarnya hanyalah topeng. Di balik senyum mereka, ada pertengkaran keluarga yang mengerikan, ada aib keluarga yang mereka sembunyikan dengan harga berapapun. Aku menatapnya dengan rasa jijik bercampur marah. Bagaimana mungkin keluarga yang selama ini dianggap terpandang, ternyata dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan,
dan keserakahan? Dia menambahkan dengan suara gemetar, aku sendiri pernah dipaksa menandatangani dokumen palsu, hanya untuk melindungi kepentingan mereka. Saat itu aku terlalu takut menolak. Kalau aku melawan, mereka mengancam akan membuangku seolah aku bukan bagian dari keluarga. Hatiku teriris mendengarnya. Aku bisa merasakan penderitaan yang ia lalui, meskipun bagian diriku masih marah pada luka lama yang ia tinggalkan padaku. Malam itu, aku memutuskan untuk membaca ulang semua dokumen yang ia berikan. Setiap detail semakin membuatku yakin bahwa keluarganya bukan hanya rusak, tetapi juga berbahaya bagi siapapun yang mendekat. Aku merasa seakan aku sedang membaca cerita gelap keluarga yang tak pernah terungkap ke publik. Dan kini, aku terjebak di tengah-tengahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Aku terlonjak, jantungku berdetak kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku mendekati pintu dengan hati-hati, sementara dia bersembunyi di balik tirai. Tubuhnya gemetar ketakutan. Jangan buka, bisiknya panik. Tapi ketukan itu semakin keras, disertai suara kasar. Kami tahu dia ada di dalam. Suruh dia keluar, atau kami masuk dengan cara kami sendiri. Aku menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Kalau aku diam, mereka mungkin akan mendobrak pintu. Kalau aku keluar, aku bisa jadi sasaran. Akhirnya aku membuka sedikit pintu, hanya untuk melihat dua pria asing berdiri dengan wajah dingin. Ini urusan keluarga, kata salah satunya. Jangan ikut campur kalau kau tidak ingin celaka. Aku menahan amarah. Kalau ini benar-benar urusan keluarga, kenapa kalian harus datang malam-malam dengan ancaman? Apa yang kalian sembunyikan? Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka menyeringai. Kau akan segera tahu kalau kau terus nekat melindunginya. Tapi ingat, ketika keluarga menjadi musuh, tidak ada yang akan selamat. Mereka pergi begitu saja, meninggalkanku dengan rasa cemas yang semakin dalam. Aku menutup pintu dengan keras, sementara dia berlari ke arahku dengan wajah penuh ketakutan. Aku sudah bilang, mereka akan melakukan apa saja. Mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Aku memegang bahunya, menatap matanya yang berair. Kalau begitu, kita harus melawan. Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Rahasia yang menghancurkan keluarga kalian harus dibuka. Dia terdiam, seakan tak percaya aku mengatakan itu. Kau benar-benar mau melawannya? Padahal kau tahu ini bisa membuatmu kehilangan segalanya. Aku mengangguk tegas. Aku sudah kehilangan harga diriku 10 tahun lalu karena mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menang lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat secercah keberanian di wajahnya. Meski penuh luka, meski penuh air mata, ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Telepon tanpa suara, orang-orang asing mengikutiku di jalan, bahkan surat ancaman yang diselipkan di bawah pintu rumahku. Semua itu hanya membuktikan satu hal, kebenaran yang kami pegang cukup kuat untuk mengguncang mereka. Namun, semakin aku menggali, semakin aku menemukan hal-hal yang membuatku muak. Ada kisah mengejutkan keluarga yang jauh lebih gelap daripada yang ia ceritakan padaku. Ternyata salah satu anggota keluarganya pernah mengorbankan darah daging sendiri demi menyelamatkan reputasi. Sebuah pengkhianatan darah sendiri yang sulit dipercaya bisa dilakukan oleh manusia. Aku membaca detail itu berulang kali, hampir tidak bisa menerima kenyataan. Bagaimana bisa seseorang menghancurkan hidup keluarganya sendiri demi mempertahankan kehormatan palsu? Dia menangis ketika aku menunjukkan padanya dokumen itu. Aku sudah menduganya, katanya dengan suara parau, tapi melihatnya tertulis dengan jelas itu lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Aku memeluknya, bukan karena cinta, tapi karena rasa iba yang mendalam. Kita harus bongkar semua ini. Dunia harus tahu siapa mereka sebenarnya. Namun aku sadar, dengan membuka rahasia ini, aku juga mempertaruhkan hidupku sendiri. Dan mungkin,
Cinta yang pernah kami miliki hanya akan berakhir lebih tragis lagi. Malam demi malam aku merenung. Apakah aku siap kehilangan segalanya demi kebenaran? Apakah aku siap menghadapi drama keluarga yang bisa meruntuhkan bukan hanya mereka, tapi juga diriku? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Semua sudah dimulai, dan satu-satunya jalan adalah terus maju, meski itu berarti menantang neraka yang mereka ciptakan. Dan di sanalah aku berdiri, antara cinta yang menyayat hati, rahasia yang menghancurkan keluarga, dan bayangan pengkhianatan yang mengintai setiap langkahku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan gelisah. Udara di dalam rumah terasa berat, seakan ada mata tak terlihat yang mengawasiku setiap saat. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai perlahan. Dan benar saja, ada sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari rumahku. Mesin masih menyala, tapi tak seorang pun turun. Hatinya ikut berdebar ketika aku memberitahunya. Dia hanya berkata lirih, itu mereka. Mereka selalu mengawasi dari jauh sebelum menyerang lebih dekat. Aku merasa darahku mendidih. Kalau begitu, kita tidak bisa terus diam. Kita harus membuat langkah lebih dulu sebelum mereka menghancurkan kita. Dia menatapku, wajahnya penuh keraguan. Kau yakin? Langkah yang salah bisa membuat kita benar-benar tamat. Aku mengangguk. Aku lebih memilih mati melawan daripada hidup dalam ketakutan. Hari itu aku memutuskan untuk menemui seorang kenalan lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Aku tahu, hanya dengan menyebarkan kebenaran, kami bisa melawan keluarga gelap itu. Namun, bahkan sebelum aku bisa menghubunginya, sebuah surat tiba di mejaku. Tanpa nama pengirim, hanya selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. Kalau kau membuka mulut, dia akan mati lebih dulu. Aku menggenggam surat itu dengan tangan bergetar. Ancaman ini bukan main-main. Mereka tahu aku berencana mengungkap segalanya. Dia menangis saat ku beritahu isi surat itu. Aku sudah bilang, mereka tidak akan berhenti. Aku yang akan menjadi korban pertama. Aku meraih wajahnya, menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus lebih cerdas dari mereka. Kita harus memukul balik dengan cara yang tidak mereka duga. Malam itu aku mulai menyalin semua dokumen rahasia yang ada padaku. Aku membuat beberapa salinan, menyimpannya di tempat berbeda, dan bahkan menitipkan satu salinan pada orang yang bisa kupercaya. Aku tidak bisa membiarkan semua bukti ini hilang, kataku. Kalau sesuatu terjadi pada kita, setidaknya kebenaran tidak ikut terkubur. Dia terdiam, lalu memegang tanganku erat-erat. Aku tidak pernah menyangka kau masih mau melindungiku setelah semua yang kulakukan padamu. Aku hanya tersenyum pahit. Ini bukan lagi soal aku dan kamu. Ini soal menghancurkan kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Hari berikutnya, aku menerima telepon dari nomor asing. Suara seorang pria terdengar dingin. Kalau kau masih ingin hidup, serahkan semua yang kau miliki. Jangan coba-coba melawan. Aku menjawab dengan tenang, meski jantungku berdegup keras. Kalau kalian menyentuhnya, aku akan pastikan semua dunia tahu siapa kalian sebenarnya. Ada jeda singkat di seberang, lalu suara tawa sinis terdengar. Beraninya kau melawan darah yang lebih kuat darimu, kau hanya akan menjadi abu. Telepon terputus, meninggalkanku dengan napas yang terengah-engah. Dia menatapku cemas. Tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Namun aku sudah bertekad. Kalau mereka ingin perang, maka mereka akan mendapat perang. Aku mulai menghubungi beberapa orang berpengaruh yang mungkin bisa menolongku. Namun semakin aku bergerak, semakin banyak hal yang membuatku muak. Ternyata keluarga itu punya jaringan luas, termasuk pejabat dan aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Setiap kali aku mencoba membuka pintu, ada tangan tak terlihat yang menutupnya kembali. Aku merasa seperti berlari di dalam labirin yang penuh jebakan. Dia semakin tertekan. Setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk, menangis sambil menyebut namaku. Aku takut mereka akan mengambilmu dariku,
katanya berulang kali. Aku memeluknya erat, meski hatiku sendiri penuh ketakutan. Selama aku bernapas, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tapi aku sadar, waktu semakin menipis. Setiap ancaman yang datang terasa semakin dekat, semakin nyata, seakan kematian mengintai di setiap sudut rumahku. Malam itu, aku mendengar suara langkah di luar jendela. Aku bergegas mengambil besi yang kusimpan di dekat pintu, siap menghadapi siapapun yang mencoba masuk. Namun ketika aku membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Tapi aku tahu, ada seseorang di luar sana, mengawasi setiap gerakku. Aku kembali ke dalam, mencoba menenangkan diriku. Tapi dalam hati, aku tahu satu hal, badai besar sedang menuju ke arah kami, dan tidak ada tempat aman untuk bersembunyi lagi. Malam itu akhirnya tiba, malam di mana semua rahasia harus terungkap. Aku dan dia duduk berhadapan, salinan dokumen tersebar di meja. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat dengan tekad. Aku sudah lelah berlari, katanya lirih. Kalau memang harus berakhir malam ini, aku ingin berakhir dengan kebenaran. Aku mengangguk. Kebenaran akan menjadi senjata kita. Mereka tidak akan bisa lari selamanya. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot menembus jendela, membuat ruangan terasa seperti medan perang. Ketukan keras mengguncang pintu, disusul suara lantang. Buka, atau kami hancurkan tempat ini sekarang juga. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Ini saatnya. Jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan dokumen itu. Dia mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Kalau aku mati malam ini, setidaknya aku mati dengan benar. Pintu didobrak, dan beberapa pria masuk dengan wajah penuh amarah. Mereka bersenjata, matanya liar, seakan siap membunuh tanpa ragu. Aku berdiri di depan, melindunginya dengan tubuhku. Kalau kalian menyentuhnya, dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya, teriakku. Mereka tertawa dingin. Dunia tidak peduli dengan kebenaran. Yang berkuasa selalu menang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara sirene polisi meraung di luar. Cahaya merah biru menari di jendela, membuat wajah para pria itu berubah panik. Aku tersenyum tipis. Kalian salah. Kali ini, aku sudah lebih dulu bergerak. Ternyata salinan dokumen yang kuditipkan pada seorang jurnalis sudah sampai ke tangan yang tepat. Berita tentang kejahatan keluarga mereka sudah menyebar, dan aparat akhirnya turun tangan. Para pria itu ditangkap di tempat, meski mereka sempat melawan. Ruangan berubah menjadi kacau, teriakan dan dentuman memenuhi malam. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Tapi kali ini, tangisannya bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena beban yang akhirnya terlepas dari pundaknya. Aku memeluknya erat. Sudah selesai. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Namun di dalam hatiku, aku tahu kisah ini tidak benar-benar selesai. Luka yang ditinggalkan akan tetap ada. Cinta kami mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi setidaknya kebenaran sudah menang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa bebas. Bukan karena cinta, bukan karena balas dendam, tetapi karena akhirnya kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan konflik keluarga ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah akhir dari kisah ini sesuai dengan yang kalian bayangkan? Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya yang lebih mengejutkan dan menyayat hati.